只能你们先顶上去，这份责任只能由我来承担，对吗？你们怕了吗？保密，不能被淘汰，才能等到。您这么宽慰他们，有意义吗？不要怕失败。他们的信心。哦，别吧，我真的没脸再溜。Hello guys, jumpa kembali bersama saya di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Shaolin 2 episode ke-33 bagian pertama. Alur cerita ini Mimin rangkum dari versi novel dan manhwa. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, Mimin akan memberikan sedikit informasi. Dikarenakan spoiler yang kita bahas kemarin terlalu jauh, cerita yang seharusnya masuk di episode ke-33 namun sudah kita bahas duluan di episode ke-32. Jadi yang belum nonton video bagian sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu. Pasalnya dalam video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita di bagian sebelumnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ini dia, let's check it out. Kemarahan Elder Swan tiba-tiba sirna setelah melihat mayat bos bandit tidak jauh dari sisi Yu Hao. Elder Swan kemudian memeriksa tubuh Yu Hao dengan energi spiritual. Tidak berselang lama, Yu Hao akhirnya terbangun. Elder Swan kemudian bertanya kepada Yu Hao apa yang sebenarnya terjadi. Yu Hao mengatakan jika bos bandit berniat menyerang dirinya dengan 12 pasukan mayat hidup. Namun ketika Yu Hao melepaskan kejutan serangan mental, 12 pasukan mayat hidup tersebut langsung berbalik menyerang bos bandit hingga membuatnya tewas. Setelah kejadian tersebut, Yu Hao mulai kehilangan kesadaran dan akhirnya tidak sadarkan diri. Meski Elder Swan sedikit memahami apa yang sebenarnya terjadi, namun masih ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Elder Swan kemudian membawa Yu Hao untuk kembali bersama rekan-rekannya. Pada saat ini, selain Yu Xuan yang telah tewas karena mengorbankan dirinya, seluruh murid inti halaman dalam terlihat mengalami luka yang cukup serius. Bahkan beberapa di antara mereka tidak sadarkan diri. Tidak berselang lama, Wang Dong melihat Elder Swan datang bersama Yu Hao. Hal ini membuat Wang Dong merasa sangat senang dan berlari untuk memeluknya. Elder Swan mengatakan jika Yu Hao tidaklah mengalami luka yang cukup serius dan hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memulihkan energi spiritualnya. Melihat kerugian yang mereka alami, Elder Swan kembali teringat dengan kisah masa lalunya, di mana pada saat itu dirinya bersama para murid inti halaman dalam telah memasuki hutan Stardo dan bertarung dengan monster jiwa berumur 100.000 tahun. Dalam insiden tersebut, Elder Swan mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga kejadian kali ini merupakan pukulan terberat bagi Elder Swan untuk kedua kalinya. Elder Swan kemudian memerintahkan kepada Zoe untuk membawa Ma Xiaotao, Dai Yuaheng, Ling Luochen, dan ketujuh tim cadangan bersamanya ke kota Xinglo. Sementara dirinya akan membawa para murid yang terluka kembali ke akademi. Dikarenakan tidak ada waktu lagi untuk mengirim anggota tim baru, maka tim cadangan akan menggantikan tim inti mengikuti turnamen di kota Xinglo. Elder Swan berharap jika tim cadangan dapat bertahan sampai Ma Xiaotao dan dua lainnya kembali pulih. Jika mereka mampu melakukannya, maka mereka akan mendapatkan kehormatan. Namun jika mereka gagal, maka Elder Swan yang akan menanggung rasa malu seumur hidupnya. Secara bersamaan ketika mengatakan hal ini, Elder Swan menahan air matanya agar tidak jatuh. Sesaat kemudian, Elder Swan terbang ke udara dan melesat ke arah Akademi Shrek.
Yu Hao kembali tertidur setelah Elder Swan meninggalkan tempat tersebut. Di lautan kesadaran, Yu Hao bertanya kepada Skydream, apakah kekuatan yang dimiliki oleh Electrolux jauh lebih kuat dari Skydream? Pasalnya ketika Electrolux mengambil alih tubuhnya, Yu Hao masih bisa merasakan keadaan dari dunia luar. Namun ketika Skydream mengambil alih tubuhnya, Yu Hao tidak bisa merasakan area di sekitarnya dan hanya berada di lautan kesadaran. Skydream kemudian angkat bicara dan membenarkan hal tersebut. Kemungkinan Electrolux adalah seorang manusia yang memiliki kekuatan setara dewa di masa lalu. Namun setelah bertemu dengan musuh yang cukup kuat, tubuh dan jiwanya hancur dan hanya menyisakan sedikit ingatan di masa lalu. Meski Permaisuri Es membenarkan ucapan Skydream, namun Permaisuri Es meminta Yu Hao untuk tidak memikirkan hal ini. Pasalnya untuk saat ini, Electrolux membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kekuatannya. Namun jika waktunya telah tiba dan Yu Hao berhasil membuang semua kebencian yang ada di dalam hatinya, maka Electrolux bersedia menjadi cincin jiwa ketiga Yu Hao. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Yu Hao kemudian membuka kedua matanya dan berada di pangkuan Wang Dong. Tidak berselang lama, Guru Zhou meminta kepada semua murid untuk beristirahat. Pasalnya sebentar lagi mereka akan melanjutkan perjalanan ke kota Xinglo, serta mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi antar akademi. Mendengar hal tersebut, He Chaito bertanya kepada Zoe, apakah mereka benar-benar akan menggantikan tim inti untuk mengikuti kompetisi tersebut. Guru Zhou mengatakan meski hal ini di luar dugaan, namun mereka tidak mempunyai pilihan lain. Pasalnya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai dan akan berlangsung selama 1 bulan. Selama Ma Xiaotao dan dua rekannya masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi tubuhnya, akademi hanya bisa mempercayakan hal ini kepada tim cadangan. Namun Yu Hao bertanya kepada Zoe bagaimana jika mereka gagal. Selama ini Akademi Shrek dikenal sebagai akademi nomor 1 di dunia, serta memiliki banyak orang berbakat dan keterampilan yang sangat luar biasa. Namun hal ini hanya dimiliki oleh tim inti akademi. Sementara jarak kekuatan di antara mereka terlampau sangat jauh. Guru Zhou meminta kepada Yu Hao dan keenam rekannya untuk tidak menahan diri selama kompetisi. Zoe yakin dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki saat ini, mereka pasti akan melewati babak penyisihan hingga Elder Swan datang membawa bala bantuan. BB juga membenarkan ucapan tersebut. Terlebih lagi perjalanan dari akademi ke kota Xinglu hanya membutuhkan waktu selama 3 hari. Su Shanxi kemudian angkat bicara. Mereka juga tidak lebih lemah dari peserta lainnya. Para peserta yang akan mengikuti kompetisi biasanya memiliki 3 atau 4 cincin roh. Sementara mereka adalah tim cadangan halaman dalam. Tidak ada yang perlu mereka takuti. Mereka pasti akan maju sampai ke babak final. Ucapan BB dan Su Shanxi seketika membangkitkan semangat anggota tim lainnya. Melihat hal ini, Guru Zhou tersenyum dan membenarkan ucapan tersebut. Keesokan harinya di Akademi Shrek, setelah Elder Swan membawa para murid yang terluka, Dekan Yan tiba-tiba menghampiri Elder Swan di tepi danau Dewa Laut. Dekan Yan meminta kepada Elder Swan untuk tidak mengkhawatirkan situasi para murid. Pasalnya, situasi mereka saat ini sudah jauh lebih baik. Elder Swan sedikit lega mendengar hal tersebut. Dekan Yan kemudian mengatakan jika konferensi Akademi Dewa Laut telah siap dimulai sesuai dengan permintaan Elder Swan. Mendengar hal tersebut, Elder Swan kemudian berdiri dan berjalan ke arah pavilion Dewa Laut. Sementara Dekan Yan mengikuti Elder Swan di belakangnya. Dalam perjalanan, Elder Swan mengatakan jika sudah puluhan tahun, setiap masalah akan diselesaikan di pavilion Dewa Laut. Namun Dekan Yan meminta kepada Elder Swan untuk tidak menyalahkan dirinya akibat kejadian tersebut. Singkat cerita, seluruh petinggi akademi yang dipimpin oleh Master Muan telah berkumpul di pavilion Dewa Laut. Elder Swan mengatakan jika mereka pasti sudah mengetahui situasi yang terjadi saat ini.
Ini bukan pertama kalinya terjadi di bawah kepemimpinannya. Oleh sebab itu, Elder Swan memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai wakil ketua akademi. Ucapan Elder Swan seketika membuat semua orang di tempat tersebut terkejut. Elder Swan mengatakan jika sebelumnya Elder Swan pernah melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Namun ketika Elder Swan ingin mengundurkan diri untuk menebus kesalahannya, gadis bernama Le Swan menghentikan Elder Swan. Namun kali ini, Elder Swan memiliki kesalahan yang sama. Elder Swan tidak ingin kesalahan ini terulang kembali di masa depan. Elder Shenliner kemudian angkat bicara dan meminta kepada Elder Swan untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Semua orang pasti dapat melakukan kesalahan ketika menjalankan misi. Terlebih lagi, Elder Swan telah banyak memberikan kontribusi terhadap akademi. Jika bukan karena beruntung, Yu Hao pasti sudah tewas dalam misi kali ini. Namun Yu Hao memiliki kejutan serangan mental, sehingga membuat 12 pasukan mayat hidup menyerang balik Bos Bandit. Jika tidak, mereka akan kehilangan murid terbaik akademi. Dengan kesalahannya kali ini, bagaimana mungkin dirinya masih bisa tetap tinggal di pavilion Dewa Laut? Setelah mengatakan hal ini, Elder Swan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada para dekan dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun belum sempat keluar dari pavilion Dewa Laut, suara Master Muen tiba-tiba terdengar. Master Muen meminta kepada Elder Swan untuk kembali. Master Muen mengatakan jika semua orang pergi meninggalkan akademi setelah melakukan kesalahan, mungkin Akademi Shrek sudah tidak ada lagi di masa depan. Terlebih lagi, semua orang yang bersedia menjadi murid akademi, mereka telah siap untuk berkorban. Meski mereka semua merasa sedih atas pengorbanan Yehoshua, namun orang mati tidak akan bisa hidup kembali. Kerugian besar dalam misi kali ini dapat dijadikan pelajaran dan meningkatkan kewaspadaan mereka di masa depan. Singkat cerita, setelah masalah tersebut terselesaikan, Master Muen segera mengakhiri pertemuan di pavilion Dewa Laut.